Musyawarah Keagamaan merupakan kegiatan inti pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2022. Dalam musyawarah keagamaan, ulama perempuan merespon isu-isu krusial dan darurat yang dialami atau berdampak pada kehidupan perempuan, anak, kelompok lemah yang seringkali dilupakan. Dalam merumuskan hasil musyawarah keagamaan, KUPI menggunakan metodologi yang khas, yaitu pendekatan ma'ruf, pendekatan mubadalah, dan pendekatan keadilan hakiki. Metodologi KUPI ini bekerja dengan saling terkait dan tidak terpisahkan saat digunakan dalam merespon persoalan keagamaan. Dengan metodologi dan sistematika yang dapat dipertanggungjawabkan ini, akan melahirkan hasil musyawarah keagamaan yang dapat menjadi rahmatan lil alamin dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin atau pihak tertentu. Pada Kongres Ulama Perempuan kedua, yang diselenggarakan pada November 2022 di Jepara, KUPI mengeluarkan 5 pandangan keagamaan. 1. Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram. Data yang dikeluarkan Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat aktif sebagai bagian dari pelaku tindakan ekstrim dan teror atas nama agama meningkat dalam 20 tahun terakhir. Perempuan bukan hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga menjadi kelompok rentan yang tidak memperoleh perhatian cukup dari para pihak. Di sisi lain, perempuan juga berperan sebagai pelaku perdamaian karena kekuatan, kepedulian, dan solidaritas antar perempuan, menjadi landasan yang menguatkan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian, terutama pada berbagai tindak kekerasan atas nama agama dan budaya di Indonesia. Untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, maka negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga, dan media bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dengan berbagai cara dan kemampuannya. NKRI merupakan hasil dari konsensus kebangsaan atau muahada watoniyah dan negara kesepakatan atau dar al-miqsaq yang harus dijaga dan ditepati sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran Surat Hud ayat 85. NKRI juga terbukti menjadi rumah besar yang aman bagi implementasi tujuan syariat atau maqasid asy-syariah. Karenanya, cinta tanah air menjadi prasyarat kesempurnaan iman. Oleh karenanya, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. 2. Hukum melakukan pembiaran sampah yang merusak kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan manusia, terutama perempuan, adalah haram. Pengelolaan sampah yang tidak tepat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Berbagai data menunjukkan dampak bahaya dari pengelolaan sampah yang tidak tepat seperti bencana longsor, banjir, dan kerusakan alam di beberapa tempat yang telah memakan banyak korban. Mengantisipasi agar tak lagi ada korban atas polusi sampah, wajib hukumnya bagi pemerintah dan pemegang kebijakan untuk membangun infrastruktur politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan manusia, terutama perempuan. Menjaga bumi dan tidak merusaknya adalah wasiat Nabi Muhammad SAW karena bumi dianggap sebagai ibu manusia, sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat At-Tabrani nomor 4595. Tempat manusia berasal dan akan kembali sebagaimana tertuang dalam Quran Surat At-Toha ayat 55. Demi menjaga kelangsungan bumi yang aman dan nyaman bagi semua ciptaan Tuhan, individu, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun korporasi wajib mengurangi dan mengelola sampah sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing. 3. Hukum melakukan pelindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib. Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk atau mafsadat dan bahaya atau mudarat yang merugikan perempuan, sehingga sulit membentuk keluarga sakinah dan maslahah. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan, baik secara fisik maupun psikis, mental, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu,
negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan pada usia berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, karena setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis atau psikiatris adalah wajib. Perkosaan adalah kriminal, dan kehamilan akibat perkosaan adalah pelanggaran serius atas hak-hak reproduksi perempuan. Perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perempuan korban perkosaan masuk dalam kategori mustad'afin yang harus didukung dan ditolong, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 75, serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1. Indonesia telah mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Pada kenyataannya, tidak ada tenaga medis yang berani melakukan, sekalipun dalam kondisi yang sangat dibutuhkan perempuan korban tersebut. Akibatnya, banyak kasus penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan secara tidak aman. Membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam atau maqasid asy-syariah, yaitu perlindungan agama, atau hifz ad-din, perlindungan jiwa, atau hifz an-nafs, perlindungan keturunan, atau hifz an-nafs, perlindungan akal, atau hifdzul akal, dan perlindungan kekayaan, atau hifz al-mal. 5. Hukum melakukan tindakan pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan atau P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Perbedaan bentuk dan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan signifikan saat dilakukan pemotongan atau pelukaan organ kelamin keduanya. Sunat pada laki-laki dapat melancarkan fungsi reproduksi, sementara bagi perempuan memberikan dampak buruk karena dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang. Hadis tentang khitan perempuan yang disebut sebagai makrumah dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dan kitab Nailul Autar memiliki sanad yang lemah atau doif karena periwayatnya atau Hajjaj bin Arta'ah dianggap tidak dapat dijadikan hujjah atau la yuhtajju bi, karena meskipun ia seorang yang jujur tetapi banyak salah dan melakukan menyembunyikan sesuatu, atau saduk kasir al-qata wa at-tadis. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan sunat perempuan. Seluruh pembahasan detail musyawarah keagamaan bisa diakses melalui kupipedia.id dan buku hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan kedua.